Saya punya kelas 5 dan kelas 6 SD di sana. Kemudian selesai di sana, lanjut SMP di Timika, SMP Advent Timika. Jarak antara sekolah dan rumah jauh. Saya jalan kaki dari pagi jam 5 karena tidak ada uang untuk ke sekolah. Jadi teman-teman sudah jalan, saya sembunyi-sembunyi di hutan karena minder, jangan sampai perempuan yang saya suka dia lihat saya anak gitu. Terus saya tidak mau jadi bahan pembicaraan, saya harus sembunyi-sembunyi. Di dalam saya punya noken ada ubi, ada korek, ada bolpen dan ada buku. Jadi setiap saya pulang sekolah, karena saya yakin dan percaya bahwa di rumah tidak akan ada makanan, karena orang tua susahnya minta ampun. Akhirnya saya pulang sekolah, saya harus bakar bubi di tengah jalan. Pulang jam 1:30 siang. Anak kecil yang masih SMP. Dulu ganteng, tapi sekarang sudah ganteng. Jadi saya bakar ubi dan lain-lain, makan kenyang baru saya pulang, karena saya sudah yakin di rumah tidak ada makanan. Itu kondisi orang tua yang memang sangat terpuruk ya, ekonomi lemah dan lain-lain. Sekolah pun susah, harus tunggu bapak dia bikin jeratul dapat jual baru bisa bayar satu sekolah. Proses itu terjadi berulang-ulang sampai saya selesai SMP. Dan saya dapat beasiswa dari Freeport. Tuhan baik, ketika tes di sana kami beberapa orang lolos, diberangkatkan SMA di Semarang. Jadi saya SMA di Semarang, saya bisa bahasa Jawa juga. Jadi SMA di sana, dan saya sudah yakin bahwa saya akan jadi pilot suatu. Ambisi mau jadi pilot datang dari saya sejak kecil, sehingga ini saya pegang. Saya belajar sekuat tenaga. Saya belajar bahasa Inggris sendiri. Jadi orang gila baru saya bahasa Inggris. Kalau kita jadi orang baik tidak bisa bahasa. Saya mulai dengar lagu-lagu bahasa Inggris, nonton film tanpa debut terjemahan. Terus kalau ketemu orang bule, saya harus kejar dia. Harus kejar dia sama orang bule, tolak-tolak itu sama kejar terus. Sampai orang bulenya bosan. Tapi kadang sering ketemu saya, dia ajar beberapa. Jadi saya banyak salahnya. Jadi saya bisa perbaiki diri karena saya banyak salah. Kalau kita banyak benarnya, kita tidak bisa perbaiki diri. Jadi kita harus berani salah ya. Tapi jangan salah terus-terus, bahaya. Nah, itu yang saya lakukan. Guru bahasa Inggris pula saya teror guru bahasa Inggris terus di sekolah. Guru bahasa kok tidak bisa pakai bahasa Indonesia, kenapa pakai bahasa Inggris terus? Saya mau tahu ini. Setelah itu guru sudah stres, jadi kita pulang. Guru dia pikir dia sudah enak. Saya datang ke rumah, kata guru berubah lagi. Terus saya mau datang lagi. Ibu guru, it's me Alion. Aduh, bikin apa? What you doing here? Tidak, saya mau belajar bahasa Inggris. Akhirnya belajar. Akhirnya semangat itu yang menumbuhkan saya. Dan saya punya guru bahasa Inggris pernah bilang, Alion, kamu punya semangat yang luar biasa. Ini sudah jam sekolah selesai, tapi kamu masih bisa datang ke sini. Semangatnya apa ini? Kalau kamu jadi orang hebat, kerja berapa gajimu? Saya bilang, kan saya tidak bisa, saya tidak namanya 1 juta, itu besar sekali bagi saya, apa 500.000, 100.000 saya sudah besar. Jadi saya tanya ibu guru, baru ibu guru maunya apa? Ibu guru bilang begini, gaji. Kok gaji kira-kira berapa? Setelah kau kerja, saya bilang, aduh, kecil sekali. Oke. 2 juta. Itu kecil, 3 juta. Jadi saya mulai hitung 1, 2, 3, 4. Ibu guru bilang, tidak. Kau harus berani tentukan. Kau gaji, kalau kau jadi orang besar, kau harus bilang saya gaji 500 juta. 1 miliar. 1 triliun. Oke. Akhirnya saya tidak percaya hal itu. Terus ibu guru tanya lagi, kamu setelah sekolah SMA selesai mau sekolah di mana? Mau kuliah di mana? Saya bilang, ya kalau Tuhan kehendaki paling di Universitas Unika di Sampangan situ. Saya tidak pikir Uncen ya. Karena saya di sana dari. Kalau saya di sini saya pikir dari sana baru ke sini lagi jauh sekali, capek. Terus di mana lagi? Pokoknya saya sebut kampus-kampus yang ada di situ. Ibu guru bilang, harus punya
mimpi yang besar. Ketika kamu punya mimpi besar itu, kamu akan punya target yang pasti, punya komitmen. Terus apa? Ibu guru bilang begini, kok harus bilang, saya harus sekolah, selesai SMA saya harus pergi sekolah di Amerika atau di Jerman atau Inggris. Jadi harus dalam diri itu bilang, saya harus sekolah di luar negeri, gitu. Dan baru kau pilih negaranya, negara apa? Saya bilang, oh, aduh, saya kan suka, waktu saya suka lagu-lagu Akon dan lain-lain itu. You can't get music. Jadi saya oke, harus pegang begitu. Tahu-tahu setelah beberapa waktu kemudian saya sudah di Amerika, baru saya kaget. Wah, ini mimpi kah? Jadi ternyata hal-hal seperti itu membuat saya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu luar biasa apa? Oh, saya punya komitmen yang jelas. Saya mau jadi ini, selesai. Tidak ada yang bisa ganggu kan. Saya mau main bola sana sini, mau ikut teman sana sini, mau jalan naik gunung, turun gunung, berenang di laut dan lain-lain. Tapi saya mau jadi ini. Itu selalu ada dalam otak. Barang itu yang buat saya sampai saya di Amerika. Saya di sana background atau latar belakang di Amerika sangat nol. Tapi terbang sendiri di atas, baru saya bilang begini, wow, Papua juga bisa. Ketika saya di langit Amerika, saya lihat ke kota-kota besar di bawah, saya bilang Papua juga bisa ternyata. Jadi itu yang membuat saya semangat, sehingga semua bisa berjalan baik. Dan saya kembali, saya masih sekolah, saya dibantu oleh Pak Gub, Pak Lukas Sedembe untuk menyelesaikan program terakhir. Karena saya kembali tidak ada uang, saya kasih masuk proposal, dibantu dan sekolah terselesaikan dengan baik. Saya masih sekolah, puji Tuhan, saya sudah jadi karyawan di salah satu perusahaan. Gaji sudah jalan, saya masih sekolah, belum kerja untuk perusahaan. Jadi perusahaan sudah rampas. Oh, ini punya kemampuan, dia ini bisa. Jadi saya sudah ditandatangan kontrak, gaji sudah jalan, tapi saya masih sekolah. Jadi itu kehebatan luar biasa ya, Tuhan buat jalan saya mulus karena punya semangat komitmen yang jelas ke depan. Dan saya punya teman-teman bilang, oh nanti besok kita terbang di Sriwijaya, mungkin luar negeri. Saya bilang tidak, hati kecil saya di tanah Papua. Dan saya setelah selesai kembali di sini, schedule pertama yang saya dapat terbang, saya kecil keluar, umur 4 tahun. Saya disuruh ke Nabire, saya dikasih schedule pertama. Schedule pertama, sapu kampung sendiri. Dan saya kaget. Dan saya terbang ke Sabu Kampung, kembali ke Sabu Kampung sebagai seorang pilot. Saya lihat dari, wah ini sudah berubah ini. Dulu saya kecil main di sini, lari telanjang, pakai koteka lari ke sana, main bola di sini. Tapi waktu itu saya turun ya, profesi sudah sebagai seorang pilot dan sudah besar, jadi daerah sudah berubah. Itu satu kebanggaan luar biasa buat saya. Karena orang mampu, saya tidak pernah kasih orang tua saya sekolah pilot. Saya sudah terbang, sudah pegang license, saya datang ke mama dan papa, ini sudah. Mama tidak bisa bahasa Indonesia, dan mama menangis saja. Mama bilang, wow ini luar biasa. Gitu. Dan mama tidak tahu, ini SIM ini apa, SIM terbang ini apa. Tapi mama bilang, oke, kamu adalah seorang pilot. Mama cuma bilang seperti itu. Mama tidak bisa bahasa Indonesia, oh, aju ama kade. Jadi ingat, bahasa daerah itu penting ya. Bahasa daerah itu paling penting. Jadi saya percaya kita semua ini bisa. Kita bisa bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Inggris dan lain-lain. Bahasa daerah harus, karena itu bahasa itu ciptakan untuk kita kasih kalah musuh. Itu yang bisa saya cerita. Saya bersyukur karena kemarin saya training kapten kembali ke Amerika dan saya lulus dari nilai yang baik. Dan saya jadi seorang kapten kembali di sini dan saya sudah melayani hampir 1 tahun lebih sebagai seorang kapten di tanah Papua. Hampir semua pelosok-pelosok saya sudah masuk. Cuman masuk ke Ninia, Anggur, Korupun dan lain-lain belum, ya, minta maaf. Kalau DKI sudah. Jadi hampir saya sudah semua daerah. Jadi ketika saya terbang di sana, pilot-pilot yang lain, Riko, Buce, Abang Yotam, Bahabul dan lain-lain terbang ke sana, kita melihat rasa kesedihan yang besar karena ternyata Papua di Jayapura, Papua di Timika, Papua di Nabire sudah kita lihat sesuatu, ada pertumbuhan baik.
sosialnya, tapi di daerah kita ini hati ini selalu sakit kalau saya ke masyarakat. Karena yang bisa rubah Papua hanya orang asli Papua. Keriting rambut dan hitam kulit, rubah orang Papua. Orang Jawa hanya datang. Untuk mereka hanya datang investasi sesuatu, ambil sesuatu dan mereka pergi ketika waktunya tiba. Tapi hanya orang asli Papua yang keriting rambut, hitam kulit, yang punya hati benar-benar ini, yang bisa orang-orang mono di kampung yang datang belum pakai bahasa daerah, bicara deh mama deh, bapak atau om di kampung yang datang, aduh ini pesawat kita taruh barang di mana, saya mau naik di mana, jelas itu sesuatu yang luar biasa. Itu tandanya bahwa Papua itu merdeka. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil ini sehingga kita bisa tahu bahwa Papua ini kita membawa kemana. Untuk menentukan Papua ini akan ada di arah mana adalah saya yang berdiri di sini, mama, kakak, ada laki-laki dan kita semua yang dalam ruangan ini. Kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh, Papua itu jalan tanpa arah. Tapi kalau kita semangat belajar seperti 1-2 orang yang sudah melakukannya, saya rasa Papua itu ada jelas di depan. Jadi siapapun datang mau menghancurkan, mau mengambil kita punya kekayaan, emas orang bisa ambil, kasih hancur, kasih rusak dan lain-lain. Tapi emas-emas yang ada gini jangan ada yang ambil dari dulu. Kita adalah masa depan tanah ini. Saya pikir cukup sekian, saya akan bicara banyak lagi ketika ditanya. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tepukan yang meriah lagi. Ya, baik. Kita baru saja mendengar motivasi yang sangat